baiknya wudhu lagi. Karena kalau tidurnya sampai pulas, kita nggak tahu posisi tubuh kita ya. Bisa jadi tangan kemana-mana, betul? Sehingga menyebabkan batal. Kita nggak tahu apakah angin itu keluar, betul? Jadi sebaiknya wudhu. Tajdidul wudhu itu lebih bagus. Ya, memperbarui wudhu. Gitu. Ya, ada lagi? Terusin dulu ya. Nomor berapa sekarang? Yang ketiga, untuk memperoleh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wabikatmit tama'i anil khalqi. Wabikatmit tama'i anil khalqi. Dengan memutuskan harapan-harapan terhadap manusia atau makhluk. Memutuskan harapan-harapan terhadap manusia atau toma. Kayaknya agak sulit ini Pak Ustaz. Jadi begini, contoh berharap pada makhluk tuh apa tuh? Berharap dihormati, berharap dimuliakan, berharap disanjung, berharap ditolong sama manusia, berharap dinilai baik sama manusia. Ya, memutuskan itu. Jangan sampai kita berharap sama manusia. Kalau berharap rugi. Sangat rugi karena nggak ikhlas jadinya. Misalnya kita sholat, harapannya itu pengen dipandang baik sama manusia. Nah, itu namanya berharap pada manusia. Jangan sholat Pak Ustaz. Ya. Itu mah takut. Pengen bersedekah karena pengen dipanggil dermawan, kan begitu. Ngajarin Quran karena pengen dipanggil ustadzah, ya, ngapalin Quran karena pengen dipanggil hafizah. Baca Qurannya enak karena pengen dipanggil qori ah. Itu nggak boleh. Ya. Pergi ke medan perang karena pengen dipanggil pahlawan dan syahid. Ngasih uang dermawan ke orang karena pengen dipanggil dermawan. Orang kaya yang dermawan. Ah, itu diputus. Jangan sampai ini ada karena manusia nih, istighfar dulu, astagfirullahalazim. Ya, diperbarui lagi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat hanya karena Engkau ya Allah. Ya, beribadah ini karena Engkau ya Allah. Ada lagi di hatinya pengen biar orang-orang tuh gitu ya. Ah, kalau saya dipilih di pilkada kan saya menang, jadi dipandang sama orang lain, betul enggak? Dia kayak Ustaz Adi. Ya, Nggak boleh. ini nggak boleh. Ini Ya, ada pemilihan ketua musola. Ayo, Itu boleh. ketua majelis taklim. Kalau saya jadi ketua majelis taklim kan nanti dihormati manusia. Nah, itu namanya berharap sama manusia, bukan nama Allah. Nggak boleh, diputus. Hilangkan harapan-harapan kepada manusia atau kepada makhluk. Ya, arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani. Anak Adam itu tambah tua, wa yakbaru dan tambah besar pula. Ya. Dua hal yang berbarengan dengannya. Semakin tua, semakin besar pula dua hal yang ada pada dirinya. Yang pertama, hubbul mal, cinta harta. Yang kedua, tulul umur, panjang umur. Pengen panjang umur. Ya. Manusia itu semakin gede, kata baginda Rasulullah SAW. Semakin tua, semakin besar dia, maka semakin besar pula yang ada di dalam hatinya dua hal. Yang pertama cinta harta, yang kedua pengen panjang umur. Ya. Padahal dia tahu umur itu sudah ditentukan oleh Allah ajalnya, betul nggak?
Padahal dia tahu harta, rizki, kekayaan, ya itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah dijamin sama Allah rizkinya. Tapi semakin tua, semakin besar seorang manusia, anak Adam, maka dia semakin besar pula cinta sama hartanya. Ya. Jadi ada harapan kepada manusia untuk mendapatkan harta juga. Saya tersenyum akan sedekah, senyum juga, betul enggak? Betul. Ini karena Allah. Tapi sisi lain dalam hati, biar kalau saya senyum sama dia, berwajah manis kepadanya, ya nanti saya akan minjem uangnya gampang. Kecebur lagi. Ada sisi karena Allahnya ada. Tapi sisi karena pengen ada harapan, tujuan kepada manusia juga, maka akhirnya hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh bisa kita baca di hati, Bu. Kalau sudah terbaca begitu, cepat-cepat istighfar di hadapan Allah, ganti niatnya. Habis istighfar, ganti lagi niatnya. Ya, niat tersenyum karena Engkau saja ya Allah. Enggak, bukan karena dia. Ya, enggak saya enggak butuh penilaian dia, saya butuh adalah penilaian Allah. Ada satu buku Pak Ustaz menerangkan bahwa mujahid ya, seorang mujahid seperti itu Pak Ustaz. Di medan perang dia sudah menang, pangkatnya tinggi, apa aja yang dilakukan ini semuanya senang terhadap dia. Begitu Allah yang memuji dia, wah, ya tuh Pak Ustaz. Betul. Diseret Pak Ustaz ke neraka dengan telungkup, benar Mas? Betul. Iya. Itu karena ingin dipuji manusia. Kamu hebat ya, kamu cantik ya. Padahal itu semua bohong Ustaz. Betul. Iya. Bagaimana Pak Ustaz contohnya? Iya, kan sudah kami terangkan berkali-kali. Percakapan antara baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya sahih itu. Kalau lihat di YouTube berarti nggak lihat YouTube saya, Ibu. Itu ada, ya. Itu di situ jelas sekali bagaimana kondisi antara baginda Rasul dengan Sayyidina Abu Hurairah ketika menceritakan itu sampai lututnya nempel. Artinya itu harus diperhatikan. Ulaika awwalu khalqillah alladzi tus'aru bihim naru jahannam, kata baginda Rasulullah SAW. Mereka itu adalah yang pertama nanti menyebabkan api neraka itu nyala sampai berkobar nyalanya, membara nyalanya. Siapa? Yang pertama adalah hamilul Quran, orang yang ngapalin Quran, ngajarin Quran, ulama yang tadi tuh. Yang kedua siapa? Orang yang dermawan. Yang ketiga siapa? Orang yang mati di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah wa qatalahu. Orang yang berperang di jalan Allah dan dia terbunuh. Ya. Tapi ketika di hadapan Allah, ma fa'alta, kata Allah, apa yang kau lakukan di dunia ya Allah? Saya itu di dunia ngajarin Quran, baca Quran. Saya di dunia tuh menghafal Quran. Semua aku lakukan karena Engkau ya Allah. Kadzdzabta, bohong kamu. Ya. Walakin akan tetapi engkau itu berharap agar kau itu dikatakan sebagai qori, sebagai hafiz, sebagai alim. Ya. Itu sudah aku berikan di dunia, tidak ada lagi bagian untukmu di akhirat. Malaikat Zabaniyah seret ke neraka jahanam. Ketika mengisahkan itu tuh baginda Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sedih di hadapan Sayyidina Abu Hurairah sehingga menepakkan dua telapak tangan. Ya Abu Hurairah, ulaika wal khalqillah alladzi tus'aru bihim nar jahannam. Ini berkali-kali kami sampaikan. Kenapa? Karena biar jangan begitu. Ya, insya gitu Ibu ya, Umaya. Saya bingung. Iya. Jadi begitu aja tuh Ustaz. Dengan kita kan ini bingung-bingung nih. La haula wala quwwata illa billah. Itu aja. Iya, ya nggak ngaji kalau begitu jadinya. La haula saya. Nggak usah lihat, nggak usah ini. Iya. Ini modal kita di batin ini. Betul. Begitu loh Pak Ustaz. Baik. Itu aja.
betul. Nggak usah kepo. Istilah sekarang kan suka kepo tuh ibu-ibu. Ibu-ibu loh ya. Penyakit lama. Gitu ya. Penyakit lama nggak ada obatnya, kayak virus. Betul. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu ya. Kita berdoa. Iya. Kemudian terusin, jangan ini. Terusin. Yang keberapa ini? 4. Birriyadah wal mujahadah. Yang keempat itu dengan latihan dan sungguh-sungguh. Latihan dan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Butuh latihan. Ya, kalau orang pengen mahir dalam sesuatu ya dia harus berlatih. Ya. Kalau pengen mahir di dalam keikhlasan dalam hati ya berlatih. Artinya hatinya harus diwaspadai oleh dirinya. Ya. Contoh seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Maya misalnya ya, la haula wala quwata illa billah. Setiap kali hati kita ada keinginan ya, harapan kemanusiaan bukan kepada Allah, maka katakan dalam hati selain istighfar misalnya, la haula wala quwata illa billah. Ya, saya nggak mampu apa-apa di hadapan Allah. Tapi juga jangan pasrah tanpa bertawakal dan berusaha di hadapan Allah. Nah, makanya harus berusaha juga di hadapan Allah. Ya, karena manusia di dunia masih Allah berikan faktor ikhtiariyah. Ya, harus berikhtiar. Ya. Kalau namanya yang bisa menilai itu kan cuma Allah ya. Namanya orang itu ya lebih baiknya cuma Allah yang tahu ya Ustaz ya. Artinya orang itu gitu. Nggak ada yang tahu contohnya. Kita berbuat yang penting mah Allah yang tahu. Hati kita kan harusnya gitu ya Ustaz ya. Betul. Iya. Iya. Terus? Yang mau ditanya apa? Oh iya benar, iya begitu. Betul. Yang tahu hati kita cuma Allah. Iya, betul. Ya, itu ya, betul ya. Yang ke-5. Bid-du'ai ilallah ayyarzuqahu ikhlasan. Dengan berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan keikhlasan. Dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan karunia keikhlasan. Ya. Kalau pengen ikhlas ya doa sama Allah biar ikhlas. Salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku al-ikhlas, keikhlasan fil a'mali, di dalam amal. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Ya Allah berikanlah rizki kepadaku keikhlasan di dalam amal. Artinya kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Ya Allah, kami tidak dapat ikhlas kalau tidak ditolong olehmu ya Allah. Misalnya ya, maka berikanlah rizki kepada kami ya Allah, keikhlasan ya Allah di dalam beramal ya Allah. Kami tidak paham ikhlas itu yang benar kayak apa di hadapanmu. Hanya Engkau yang maha mengetahui dan memahami ikhlas itu ya semacam apa. Kami walaupun udah diterangin juga belum tentu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kan. Ya, maka anugerahkanlah keikhlasan yang sempurna kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Enggak apa-apa mau.
Malam-malam ketika kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermesraan dengan Allah, katakan itu. Ya, katakan, minta ikhlas itu, minta sama Allah. Insya Allah. Yang ke-6. Sudah doanya? Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku keikhlasan di dalam beramal. Sudah catatnya ya? Yang ke-6, suhbatul mukhlisin, bersahabat dengan orang-orang ikhlas. Jangan bersahabat sama orang-orang yang suka pamer. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang suka pengen dipuji. Kalau dipuji dia dekat sama kita. Ya, kalau nggak dipuji ya dia nggak mau dekat sama kita misalnya gitu ya. Kalau kitanya banyak duitnya dia dekat. Kalau kita nggak punya duit dia minggat gitu. Nah, jangan dekat ya. Ciri-ciri orang-orang yang ikhlas itu diantaranya apa? Dia itu sama saja dipuji dan dicaci. Nggak ada bedanya antara dirinya itu dipuji dengan dicaci. Nggak masalah. Tanpa pamrih ya? Tanpa pamrih. Betul. Yang ke-7, iktafa bi'ilmillah, harus selalu merasa cukup dengan ilmu Allah. Harus selalu merasa cukup dengan ilmu Allah. Artinya cukup Allah saja yang menilaiku, aku tidak butuh penilaian selain Allah. Cukup Allah yang membalasku, aku tidak butuh balasan dari selain Allah. Cukup Allah tujuanku, aku tidak butuh tujuan yang lain. Cukup hanya Allah keinginanku, aku tidak menginginkan yang lain. Cukup hanya Allah yang membalas kepada aku, ya. Nggak butuh balasannya dari yang lain. Nah, ini berat, sangat berat, butuh pertolongan Allah. Maka mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul minta tolong sama Allah. Ya. Bagaimana dengan hasbunallah wa ni'mal wakil? Iya, sama. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apakah sama yang tadi Pak Ustaz? Sama, betul. Cukup bagiku Allah. Nah, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu tuh ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup bagiku Allah. Ketika mau dimasukkan ke dalam api. Ya, ditawarin sama malaikat Jibril. Mau diselamatin enggak? Minta aja deh sama Allah. Ya, aku nggak butuh kamu, saya butuhnya Allah. Cukup bagiku Allah saja. Itu usaha-usaha yang harus kita lalui dan kita bersungguh-sungguh insya Allah. Paling tidak betul-betul mintanya sama Allah, minta ikhlas. Diminta, bukan nggak diminta. Ya, Allah kan perintahkan kepada kita ya, ud'uni, minta sama aku, astajib lakum, pasti aku akan berikan. Jadi minta saja sebanyak-banyaknya sama Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh amal-amal ibadah kita yang lalu-lalu yang belum ikhlas, semoga Allah ampuni dan Allah jadikan ikhlas. Yang akan datang semoga tetap menjadi ikhlas hanya karena Allah, di hadapan Allah. Semoga kita semua menjadi golongan mukhlisin, golongan mukhlasin, golongan orang-orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah, golongan yang hatinya betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan derajat mukhlisin
dan mukhlasin kepada anak-anak keturunan kita, kepada zuriyah kita, dan kepada saudara-saudara kita, terutama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah akhiri hidup kita di dunia ini dengan membawa iman yang sempurna di hadapan Allah, terbebas dari dosa lahiriah dan batiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti difoto aja gitu ya. Kalau punya HP, difoto. Kalau enggak di fotokopi. Disebar. Kalau mau pakai HP silakan di fotokopi.